This is the explanation of Gog and Magog. On the contrary, they say, no, Gog and Magog will only be released. The barrier will only be brought down. And Gog and Magog will only be released when Jesus returns, Nabi Isa alayhi salam, and he kills Dajjal. Only then will Gog and Magog be released. Okay, if the barrier is still standing, let's go and find it. Huh? If the barrier is still standing, let's go and find it. That's the Black Sea there. This is the Caspian Sea here. This is the Caucasus Mountains. And you have something called Google Earth. Every square inch of the earth has been filmed. And you can sit down with your laptop and you can check it out. Where is the barrier? Cerita ini udah ditulis ribuan tahun lalu, tentang seorang raja besar yang disebut Zulkarnain, tentang dua suku yang katanya paling rusak di muka bumi, Gog dan Magog, atau dalam istilah Arabnya, Yajuj dan Majuj. Dan yang paling gila, mereka bukan monster, bukan alien, tapi manusia biasa, bahkan bisa jadi lo dan gue juga termasuk. Oke, kita mulai dari Zulkarnain. Nama ini muncul di Quran Surat Al-Kahfi, tokoh misterius yang konon bisa pergi ke ujung barat dan timur bumi, lalu membangun tembok raksasa buat nahan kaum perusak, Yajuj dan Majuj. Tapi siapa Zulkarnain sebenarnya? Selama ini banyak yang nuduh Alexander the Great, tapi masalahnya Alexander penyembah berhala, brutal, sadis, bahkan ada gosip dia homoseksual. Nggak cocok banget dengan sosok pemimpin bijak yang disebut Al-Quran. Nah, ada satu nama yang lebih masuk akal, Cyrus the Great. Dia raja Persia yang nguasain dua kerajaan besar, Media dan Persia. Bahkan di kitab Daniel versi Taurat disebut sebagai The Two-Horned Ram. Hebatnya, ini cocok banget sama julukan Zulkarnain, si dua tanduk. Dan Cyrus bukan cuma raja, dia penyembah satu Tuhan dalam agama Zoroaster yang pada zaman dulu itu monoteis. Bahkan dia yang membebaskan orang Yahudi dari Babilonia dan membiarkan mereka kembali ke tanah leluhur buat ibadah. Orang baik lah intinya. Bahkan konsep HAM modern katanya pertama kali dicetuskan Cyrus dalam Cyrus Cylinder. Sampai sini masih masuk akal? Nah, sekarang bagian yang lebih gelap, Yajuj dan Majuj. Dua nama yang selama ini digambarkan kayak monster, tinggal dalam gua di Antartika, digambarin kayak makhluk haus darah. Tapi sebenarnya mereka itu manusia, sama kayak lo dan gua. Dalam hadits disebutkan, di akhir zaman, dari 1000 manusia, 999 bakal jadi batsunar penghuni neraka. Dan mereka itu Gog dan Magog. Bukan teori konspirasi, ini real. Dan akar ceritanya ada dari zaman Nabi Nuh. Gua kasih konteks biar lebih nyambung. Setelah banjir besar, Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, bapaknya bangsa Arab dan Yahudi, Semitik. Ham, bapak bangsa Afrika. Yafet, bapak bangsa Eropa dan Asia Utara. Yafet punya anak yang disebut Gomer dan Magog. Nah, dua nama ini familiar nggak? Yap, disinilah akar Gog and Magog berasal. Tapi ada twist kelam di sini. Di suatu malam, Nabi Nuh dapat malam munajat. Doa apapun bakal dikabulkan. Dia ajak anak-anaknya buat doa bareng. Tapi Yafet sibuk nolak ajakan itu. Nabi Nuh yang kesal pun akhirnya berkata, akan lahir seburuk-buruknya manusia dari keturunan Yafits. Namun di sisi lain, Gomer adalah cucu favorit Nabi Nuh karena sangat baik dan patuh, bahkan yang merawat Nabi Nuh di masa tuanya. Dan pada malam munajat itu, Nabi Nuh juga mendoakan akan lahir dari keturunan Gomer raja-raja yang pintar dan hebat. Di sini muncul kontradiksi. Nabi Nuh mengutuk keturunan Yafits akan melahirkan manusia paling buruk, namun juga memberkahi keturunan Gomer yang notabene juga anak Yafits akan melahirkan manusia cerdas dan luar biasa. Jika digabung, bisa kita simpulkan akan lahir sepintar-pintarnya dan yang juga seburuk-buruknya manusia dari keturunan Gomer. Jejak dan peninggalan Gomer dan Magog. Dari penelusuran geografis, kita tahu bahwa Gomer dan Magog dikaitkan dengan wilayah sekitar pegunungan Kaukasus, terletak antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ini cocok dengan catatan sejarah yang menyebut keturunan Yafits menyebar ke utara, terutama kawasan Eurasia dan stepa Rusia. Pada zaman Cyrus the Great, Kaisar Agung dari Kekaisaran Achaemenid, disebutkan dalam banyak tafsir bahwa ia pernah membangun tembok besar untuk menghalangi bangsa buas dari utara, Gog dan Magog, yang sering menyerang bangsa-bangsa damai. Lokasi pembangunan itu banyak diyakini berada di celah antara pegunungan Kaukasus.
dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 93-98, Allah ceritain tentang Zulkarnain yang sampai di antara dua gunung besar, Baina As-Saddain, dan membangun tembok radem dari besi cair dan tembaga. Para ahli sejarah sepakat ini merujuk ke Darial Gorge, celah di pegunungan Kaukasus yang ada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Bahkan catatan kuno dari bangsa Persia, Romawi, dan Arab semua menunjuk tempat ini. Mereka menyebutnya sebagai Caspian Gates. Jadi ya, tembok itu pernah ada dan bentuknya fisik, kokoh, canggih, dan beneran mengurung suatu kaum perusak. Siapa kaum perusak yang dikurung tersebut? Al-Quran gak menyebut secara eksplisit nama kaum yang dikurung, tapi Nabi memberi petunjuk. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, Yajuj dan Majuj adalah dari anak keturunan Adam. Mereka bukan jin, bukan binatang. Dan dalam riwayat lain, Nabi bersabda, wajah mereka lebar seperti perisai, mata mereka kecil dan mereka berambut kemerahan. Hadis riwayat Tirmizi, ciri-ciri ini cocok dengan ras Turkik-Mongol, yang pada abad ke-5 hingga ke-13 dikenal sebagai kaum penyerbu barbar dari Asia Tengah. Mereka menyerbu, membakar, membantai, dan menyebar kekacauan dari timur ke barat. Lalu apakah ras Turkik-Mongol adalah bangsa yang pernah dikurung Zulkarnain? Siapa sebenarnya yang dikurung oleh Zulkarnain? Banyak yang menyangka itu bangsa Mongol atau Scythian. Faktanya tidak, mereka justru berkeliaran bebas dan menjadi bangsa yang paling dikenal hingga saat ini. Meski begitu, mereka dikenal dunia sebagai keturunan Magog. Kembali ke pertanyaan, jika bukan mereka, siapa bangsa yang dikurung Zulkarnain? Tidak ada catatan pasti tentang ini, tapi ada satu kaum cerdas, perusak, keturunan Gomer yang diduga sebagai Gog. Untuk lebih jelas, saya akan berikan gambaran silsilah awal dari Yafits bin Nuh dari kitab Kejadian pasal 10, Table of Nations. Yafits, anak Nabi Nuh, memiliki anak Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, Tiras. Dari Gomer lahir Askenaz, Rifat, Togarmah. Dari Magog diyakini lahir bangsa-bangsa Scythians dan kemudian Turkik-Mongol steppe nomads. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi juga dijelaskan bahwa yang dikurung adalah dari kalangan Gog, bukan bangsa perusak secara militer seperti Mongol, tapi kaum cerdas, perusak ideologi dan tatanan dunia, keturunan Yafits dari suku-suku Turkik yang bermukim di sekitar Khazaria. Tapi pertanyaannya, kalau mereka dikurung, bagaimana bisa mereka keluar dan kini membentuk kekuatan global tersembunyi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi jawaban dalam hadis riwayat Bukhari. Hari ini telah terbuka lubang kecil di tembok Yajuj dan Majuj. Itu dikatakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Artinya, tembok itu mulai retak sejak zaman Nabi, dan kemunculan Nabi sendiri adalah pertanda akhir zaman dimulai. Khalifah Abbasiyah Al-Watsik dan misi mengungkap tembok Yajuj-Majuj. Sekitar tahun 230 Hijriah, 845 Masehi, Khalifah Abbasiyah Al-Watsik bermimpi bahwa tembok itu jebol dan bangsa Ya'juj-Ma'juj keluar menyerang. Terganggu oleh mimpi itu, ia mengutus Salam Al-Tarjuman untuk menelusuri kebenaran. Dengan petunjuk para ulama, Salam menemukan sebuah tembok kokoh dari besi dan tembaga di celah dua gunung utara. Namun, tembok itu sudah memiliki celah kecil dan terdengar suara-suara aneh dari baliknya. Tak ada yang melihat wujud Ya'juj-Ma'juj secara langsung, tapi beberapa hari setelah laporan itu tiba di istana, Khalifah Al-Watsik wafat secara misterius. Teori yang menghubungkan Gog dengan Khazar dan Askenazi. Banyak peneliti seperti Arthur Koestler dalam The 13 Tribe, Ernest Renan, serta Sheikh Ibrahim Desai menduga bahwa Khazar adalah Gog yang dikurung Zulkarnain, lalu berhasil keluar melalui retakan itu. Mereka tidak menyerang dengan pedang, tetapi menyusup sebagai bangsa Yahudi palsu, lalu membangun identitas baru sebagai Askenazi elit Yahudi yang kini mendominasi sistem keuangan, media, dan politik global. Aneh tapi nyata, suku Scythian yang sangat mirip dengan deskripsi Gog dalam tafsir dan kitab Kejadian, tiba-tiba hilang dari sejarah pada abad kedua SM. Beberapa abad kemudian muncul kerajaan misterius bernama Khazar yang secara kolektif memeluk agama Yahudi, dan menghilang lagi menyebar ke Eropa Timur. Kemunculan militer Magog, bangsa Mongol. Pada abad ke-13 Masehi setelah tembok dianggap benar-benar melemah, bangsa Mongol Tatar menyerbu dunia Islam. Mereka membantai jutaan orang di Baghdad dan Damaskus, lalu berasimilasi dengan bangsa-bangsa Eropa Timur menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih besar. Jika Gog adalah kekuatan ideologis dan terselubung, maka Magog adalah kekuatan militer brutal, dan keduanya kini telah keluar ke dunia.
Kesimpulannya, Gog-Magog atau Yakjuj-Makjuj adalah dua suku atau bangsa yang sebenarnya berbeda, namun berkesinambungan, dan Zulkarnain hanya mengurung salah satu cabang, Gog, dan itu pun bukan untuk selamanya. Sejak zaman Nabi, retakan sudah terjadi. Lahirnya Khazaria, pewaris Scythian dan asal-usul Askenazi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa bangsa Scythian menghilang di abad kedua sebelum Masehi, namun ratusan tahun kemudian, di tempat yang sama, sekitar tahun 500 Masehi, tiba-tiba muncul sebuah kerajaan baru, Khazaria. Bangsa ini juga nomadik, jago berkuda, memanah dari jarak jauh, dan memiliki kemiripan budaya dengan Scythian. Pertanyaannya, apakah Khazar adalah keturunan dari Scythian? Banyak sejarawan menjawab, kemungkinan besar, iya. Kemiripan wilayah, gaya hidup, dan struktur sosialnya menunjukkan kesinambungan garis keturunan, meskipun mereka telah berganti identitas. Awalnya suku Khazar menganut Tengrisem, agama langit klasik Asia Tengah, tapi pada abad ke-8 Masehi mereka menghadapi dilema geopolitik. Di satu sisi ada kekaisaran Islam, di sisi lain ada kekaisaran Kristen Bizantium. Jika mereka berpihak pada salah satu, maka akan dimusnahkan oleh yang lain. Solusinya, mereka memilih jalan ketiga, menjadi Yahudi. Bukan karena panggilan iman, tapi sebagai strategi politik. Mereka mengadopsi agama Yahudi, Judaism, menjadikan kerajaan Khazar sebagai kerajaan Yahudi satu-satunya di tengah bentrokan dua agama besar dunia. Namun penting dicatat, keyahudian mereka bukan dari garis Nabi Ibrahim Abrahamik, melainkan konversi massal. Inilah akar dari Askenazi Jews, Yahudi dari wilayah Eropa Timur dan Rusia. Kurang lebih setelah zaman Khazar berakhir, orang-orang Khazar ini, Yahudi-Yahudi pada migrasi. Migrasi kemana? Migrasi ke Eropa. Karena mereka diinvasi sama kerajaan di utara. Akhirnya banyak orang Yahudi ini yang pindah ke utara, ke arah Bavaria lebih tepatnya. Banyak mereka yang pindah ke Jerman pada zaman dulu, zaman-zaman Renaissance, 1500-an sekian. Dan kalau kita cek ke dalam keturunan Nabi Nuh, Gomer ini punya anak yang namanya Askenaz. Askenaz ini merupakan leluhur dari orang-orang Jerman, yang kemudian akhirnya tinggal di Khazar dan akhirnya pindah ke Jerman juga. Jadi awalnya mereka bukan orang Jerman, tapi mereka tinggal di daerah Gomer awalnya, pindah ke Khazar, terus akhirnya mereka terbang ke daerah Jerman, ke Bavaria. Itu kenapa Askenaz disebut sebagai leluhurnya orang Jerman juga. Jadi orang-orang Yahudi yang pindah ke Bavaria ini disebutlah sebagai Askenazi Jews, yaitu Yahudi yang bukan Semitik. Yahudi yang merupakan keturunan dari Gomer, dari Askenaz. Kalau kita pakai bahasa Ibrani, mereka disebut Hem Hanuzuyaf Yehudi, the fake Jews. Mereka inilah the PhD of Fasad yang disebutkan oleh Sheikh Imran Hossein. Mereka inilah Askenazi Jews, the Yajuj, the false Jews. Merekalah yang membuat kerusakan di muka bumi dengan cara banyak. Kapitalisme, perang dunia, riba-riba dilegalin, uang kertas jadi emas. Dan kalau kita ngomongin siapa aja Askenazi Jews, orang Askenazi Jews itu banyak yang terkenal. Contohnya ada Karl Marx, pembuat komunis. Itu Askenazi Jew. Hitler juga Askenazi Jews. Mark Zuckerberg itu juga Askenazi Jews, Rothschild Askenazi Jews, Albert Einstein Askenazi Jews, dan semua Perdana Menteri Israel dari awal sampai sekarang, Yitzhak Rubin lah, Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon, itu semua Askenazi Jews. Tapi lo pernah dengar istilah, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Itu bukan bualan, itu pernyataan langsung dari Tuhan. Surat An-Nahl ayat 89 bilang, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Sekarang pertanyaannya, kalau Quran udah menjelaskan semuanya, termasuk tentang Yajuj dan Majuj, kenapa kita masih bingung mereka itu siapa? Karena jawabannya tidak selalu ditulis secara eksplisit, tapi dikodekan, dan ini adalah kunci yang bahkan banyak orang lewatkan. Kita mulai dari surat Al-Kahfi ayat 94. Qa'alu ya Dzalqarnaini inna Yajuja wa Majuja mufsiduna fil ardli. Di sini disebutkan mufsidun fil ard. Kata fasad di Quran itu bukan cuma berarti kerusakan fisik, tapi juga kerusakan moral, ideologi, dan sistem. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Terdengar familiar? Hari ini lo bisa lihat orang korupsi atas nama investasi, perang atas nama perdamaian, bahkan ideologi penyimpangan seksual atas nama kebebasan. Inilah mereka pengusung fasad yang merasa paling benar. Tapi ada satu rahasia besar, di surat Al-Anbiya ayat 96 Allah berfirman,
hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dari tempat yang tinggi, min kulli hadabin yansilun. Tempat tinggi, hadab. Kalau lo cek arti hadab dalam tafsir lama, itu bisa berarti bukit, dataran tinggi, bahkan wilayah berpengaruh. Apa tempat tinggi sekarang? Gedung kekuasaan, Silicon Valley, PBB, IMF, Hollywood, Wall Street. Mereka semua turun ke dunia lewat kekuatan media, teknologi, ekonomi, dan algoritma. Dan hebatnya, Quran pakai kata yansilun, artinya merayap turun secara halus. Artinya, mereka nggak invasi pakai senjata, tapi pelan-pelan menyusup lewat film, lewat budaya, lewat definisi kebenaran yang mereka ciptakan sendiri. Itu kan Yajuj. Terus siapa Magognya? Kan ada dua suku, ada Gog, ada Magog. Oke lah, Gog itu adalah Ashkenazi Jews. Terus siapa Magognya? Siapa Majujnya? Gog and Magog punya arti lain, kata Sheikh Imran Hossein. Gog ini punya artinya aktif. Sementara Magog artinya reaktif. Artinya apa? Gog ini merupakan yang mengaktifkan orang-orang Magog. Gog ini yang menyebarkan ideologinya lewat budaya, lewat semuanya di muka bumi ini, untuk menjadikan Magog menjadi Magog. Nabi Nuh berdoa akan lahir seburuk-buruknya orang dari keturunan Yafet yang salah satunya Magog. Masalahnya kalau kita ngomongin fakta, Magog adalah masa besar manusia yang mewarisi darah Satian yang tersebar dari Asia Tengah, Rusia Selatan, Mongolia, bahkan ke Cina dan Eropa Timur. Ketika Genghis Khan dan pasukannya menaklukkan dunia, banyak dari mereka adalah keturunan suku-suku nomaden yang dulunya bagian dari bangsa Magog. Mereka menyebar luas menjadi bangsa campuran yang tak lagi tahu asalnya. Hari ini bisa jadi 80% atau lebih dari manusia di bumi memiliki genetik Magog, dan kita semua mungkin bagian darinya. Mereka bukan hanya satu etnis, tapi siapa saja yang menjadi bagian dari sistem mereka. Kapan mereka keluar sepenuhnya? Nabi Muhammad bersabda, setelah Dajjal dibunuh oleh Isa bin Maryam, maka Allah akan wahyukan kepada Isa bahwa Yajuj dan Majuj telah keluar dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat melawan mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2937 artinya, mereka sudah mulai menyebar sekarang, fitnah sistem. Tapi puncak kekacauan mereka akan terjadi setelah kematian Dajjal. Mereka akan melakukan kerusakan total dan cepat. Bahkan Nabi Isa dan para pengikutnya akan lari ke Gunung Tur, dan Allah akan membinasakan mereka bukan dengan pasukan, tapi dengan penyakit yang menyerang mereka semua sekaligus. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu temboknya adalah dari besi, sekarang satu-satunya tembok lo adalah iman. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi yang lain. Maukah kalian bersabar? Quran Surat Al-Furqan ayat 20. Kesabaran dan kesadaran adalah firewall lo sekarang. Karena lo nggak bisa menang lawan sistem mereka. Kalau lo sendiri belum sadar, lo sedang dikendalikan. Jadi kalau kita tarik garis, ya tembok Zulkarnain itu pernah ada. Ya, itu hancur perlahan. Ya, Gog Magog sekarang sudah menyebar dalam bentuk sistem global. Dan ya, perang kita bukan lagi fisik, tapi perang spiritual dan intelektual. Jadi, siapapun yang ikut menyebarkan fasad, walau cuma dengan satu like, dia udah jadi bagian dari pasukan mereka. Tapi siapa yang bangun tembok iman dalam diri, dialah benteng terakhir umat manusia. Like dan subscribe channel ini kalau lo pengen buka mata lebih lebar dan gak jadi korban sistem yang udah dirancang ribuan tahun buat ngejatuhin lo pelan-pelan